Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu, salam bahagia, salam semangat di sore hari ini kita dapat bertatap muka atas izin Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa selalu bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun sangat bangga dan mengucapkan terima kasih terutama kepada narasumber kita yang hadir di ruang webinar kali ini. Beliau bersedia untuk memberikan ilmu-ilmu pengalaman beliau di dalam mengelola Arkas. Kemudian Ulun juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu, Bapak, baik kepala sekolah atau guru atau operator yang hadir di kesempatan kali ini. Ulun ucapkan terima kasih atas kolaborasinya di hari ini. Nah, dalam kesempatan kali ini kami membersamai dari kelompok kerja guru pendidikan agama Islam yang dinarasumberai oleh Ibu Mahrina. eh Ya, eh, bukan berarti ya kita ahli dalam bidang hal tentang penganggaran Arkas ini, akan tetapi kita berbagi sharing bersama-sama. Nanti kalau ada nanti kesalahan atau kekeliruan, silahkan Bapak Ibu untuk mengkoreksi untuk kemajuan dari kompetensi kita, untuk kemajuan eh, ilmu-ilmu yang kita miliki agar lebih terarah gitu. Seandainya nanti ada kekeliruan ya Bapak Ibu, karena kita juga tetap belajar dan terus belajar. Kemudian eh, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian marilah kita berdoa sebelum memulai ini juga menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dan ulun sampaikan juga tata tertib tentang webinar yang kami laksanakan. Jadi alhamdulillah semenjak kami eh, mengagendakan acara-acara webinar di komunitas ini itu, jadi kalau Bapak Ibu nanti berhak mendapatkan sertifikat ya Bapak Ibu dengan dibuktikan tanda hadir atau mengisi link absen sebanyak 4 kali Bapak Ibu mengikuti webinar yang kami adakan. Kenapa 4 kali? Karena dalam sertifikat yang mendapatkan poin 4 di PMM itu minimal 2 jam ya Bapak Ibu. Nah, sedangkan kita mengadakan webinar ini hanya 35 menit. Jadi kali 4 baru mendapatkan sertifikat 4 poin ya Bapak Ibu. Semoga ini tidak memberatkan lah ya Bapak Ibu, akan tapi menambah keilmuan kita dalam berkolaborasi ya Bapak Ibu. Dan poin-poin yang diminta oleh RHK kita juga terpenuhi dengan 4 poin. Kemarin ada juga yang minta Pak, tolong adakan yang 8 poin. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu untuk mendapatkan 8 poin. Berarti Ibu nanti akan mengikuti 8 kali kegiatan. Insya Allah, Bapak Ibu silahkan saja ikuti komunitas kita. Kita akan menganggedakan webinar-webinar berikutnya dengan narasumber-narasumber yang lainnya, baik dalam daerah maupun di luar daerah. Insya Allah, Ulun sudah berkomunikasi dari kawan-kawan, kemudian dari luar daerah, mereka insya Allah siap untuk memberikan materi-materi dari yang Bapak Ibu absen itu. Kan dari absen yang kemarin ikut tuh kan ada absen diminta apa yang Bapak Ibu ingin harapkan setelah ini. Nah, Bapak Ibu silahkan tuliskan mau webinar apa lagi di webinar berikutnya. Sudah saya apa namanya tuh saya lihat, saya verifikasi ada beberapa judul-judul yang sudah saya akan siapkan dan saya akan siapkan pematerinya. Dan Ulun juga terima kasih lagi ucapkan kembali nih kepada Bapak Ibu yang setia, yang hadir untuk selalu belajar. Semoga ilmu yang kita dapatkan dan kita terima mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya sebagai pembuka di webinar kali ini. Sebelumnya saya akan memberikan pantun ya Bapak Ibu nih. Sedikit menyontek ke mata tadi juga. Jadi pergi ke pasar beli roti. Tidak lupa beli tidak lupa membeli tas. Saya ulangi ya.
Pergi ke pasar beli roti, tidak lupa membeli tas. Dengan Arkas kita kolaborasi mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Oke, jempolnya Bapak Ibu, ada emotikonnya atau love-love-nya silahkan. Ada nggak Bapak Ibu di layar Bapak Ibu emotikonnya di bagian bawah Bapak Ibu reaksi bisa diklik lah. Nggak bisa nggak Bu? Tidak bisa, Tidak Pak. bisa Pak Usmana. Oke, saya mungkin aneh nih, tidak ditekan. Oh ya, nah sekarang ini bisa nih. Saya tutup kemarin ya, kirim reaksi. Iya, sudah ada Bapak Ibu. Iya, nah Bapak Muhammad Nur lebih awal memberikan reaksi. Oke, dan berikan sambut yang hangat gini dengan tepukan, dengan lop-lopnya, dengan trompet-trompetnya kepada narasumber kita yang akan segera hadir memaparkan materi yang luar biasa. Ulun kira ini sangat damba-dambakan oleh para bendahara ataupun operator yang sekaligus mengelola bendahara. Dari luar daerah juga saat-saat ini booming tentang pembuatan Arkas ini. Karena untuk mempersiapkan di 2025 ya Bapak Ibu. Oke, kita sambut. Silahkan Bu Rina, kami silahkan waktu dan layarnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Usman. Ya, silahkan. Nah, sebelumnya terima kasih buat KKG Kecamatan Limpaso yang memberikan kesempatan kepada Ulun untuk mengisi webinar mengenai membuat Arkas lebih berdampak di 2025. Di sini Ulun, seperti kata Pak Usman tadi, di sini Ulun bukan berarti Ulun yang paling bisa. Jika ada kesalahan atau pendapat dari teman-teman sekalian, silahkan nanti diajukan. Oke. Nah, izin Pak Usman, ya ini ulun jadikan penyelenggara. Ya. Ya, sudah Bu, silahkan. Bisa Bu? Bisa. Tapi belum muncul di tempat saya Bu. Ini sudah. Oh sudah, berarti apa, Usman? kalau di tempat lain sudah, berarti jaringan saya yang turun naik nih. Sudahkah? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah nampak layarnya Bu Rina? Ya. Oh sudah mulai Bu. Sudah. Oke, sudah aja, Sudah Bu. nampak. Nah, berbicara tentang kualitas pendidikan di Indonesia itu kita tidak terlepas dari yang namanya dana BOSP, yalah Bapak Ibu. Siap. Apa itu dana BOSP? Dana BOSP itu dana alokasi khusus non-fisik yang diperuntukkan untuk mendukung biaya operasional di satuan pendidikan yang bersifat non-personalia ya seperti barang jasa, ATK, dan lain-lain sebagainya. Ada 3 jenis dari dana BOS ini. Yang pertama itu dana bantuan operasional sekolah yang seperti yang kita jalani saat ini, itu BOS untuk pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua itu BOP PAUD dan yang ketiga BOP kesetaraan. Secara keseluruhan untuk BOSP ini sekarang sama aja, sama-sama menggunakan Arkas, sama-sama disalurkan dalam 2 tahap. Jadi tidak banyak yang berbeda, cuman bedanya mungkin untuk peruntukan kegiatannya aja. Di Juknis itu sudah tertuang. Kalau di sini ulun kada bicara Juknis lah, soalnya ini jam-jam ngantuk. Kalau bicara Juknis kayaknya lebih ngantuk lagi. Nah, untuk kategori BOSP sendiri itu
ada BOSP reguler, afirmasi, dan kinerja. Yang BOSP reguler ini digunakan untuk membiayai kegiatan rutin di sekolah. Sedangkan yang afirmasi itu untuk peningkatan pembelajaran di sekolah-sekolah untuk daerah terluar atau yang daerah tertinggal. Sedangkan BOS kinerja itu untuk penghargaan bagi sekolah yang memiliki peningkatan yang bagus di tahun sebelumnya. Kayak apa? Gimana sih caranya membuat ARKAS atau perencanaan yang lebih berdampak di 2025? Itu bisa kita lakukan dulu refleksi pribadi. Setiap awal tahun kita pasti melakukan membuat RKT dan RKS sesuai visi dan misi kita di sekolah. Berdasarkan RKT dan RKS yang kita buat, kita dapat melakukan refleksi berdasarkan data yang ada di sekolah agar perencanaan optimal dan sesuai sasaran. Lanjut. Nah, sebagai pendidik, kita dapat melaksanakan refleksi perencanaan untuk perbaikan satuan pendidikan adalah dengan menjawab pertanyaan refleksi di bawah ini. Jadi, untuk perencanaan ini tidak hanya milik bendahara BOS, kepala sekolah, atau pengelola BOS saja. Soalnya untuk perencanaan BOSP sendiri itu tanggung jawab bersama di sekolah Bapak Ibu lah. Nah, untuk melaksanakan refleksi tadi, kita dapat menjawab pertanyaan refleksi di bawah ini. Yang pertama, selama ini apa yang jadi pertimbangan dalam penyusunan kegiatan yang tertera dalam RKT dan RKAS? Nah, apa saja yang selama ini jadi pertimbangan? Pertimbangan kita itu biasanya kesiswaan, kurikulum dalam kegiatan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah, peran masyarakat dan kemitraan, rencana kerja lain yang mengarah pada peningkatan dan pengembangan mutu. Ini biasanya tertuang dalam 8 standar nasional pendidikan Bapak Ibu lah, yang standar proses, standar apa itu? Ada 8. Nah, untuk pertanyaan kedua, kesulitan dan tantangan apa saja yang pernah dihadapi dalam melaksanakan perencanaan? Kalau ulun biasanya kesulitannya itu menentukan skala prioritas, menentukan program itu apakah akan tepat sasaran kah atau adakah melibatkan beberapa pihak. Pastinya untuk melibatkan beberapa pihak dalam perencanaan itu pasti agak sulit karena kadang ada beda pendapat, ada pendapat yang tidak sesuai dan sebagainya. Terus kalau penentuan sumber dana tentu saja kita menggunakan dana BOS. Nah, pertanyaan ketiga, fakta apa yang perlu dijadikan dasar pertimbangan bersama agar perencanaan lebih baik di masa yang akan datang? Nah, sekarang itu ada yang namanya perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data ini adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan pendidikan maupun dinas pendidikan serta pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikan yang bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Berbicara perencanaan berbasis data, itu semua guru yang memiliki akun Belajar ID sudah bisa mengakses yang namanya rapor pendidikan. Jadi setiap guru tuh bisa melakukan perencanaan berbasis data itu sendiri. Kayak apa caranya mengakses rapor pendidikan? Melaksanakan kegiatan IHT terkait metode pembelajaran. Untuk
lembar kerja arkasnya, kegiatan IHT kan memerlukan biaya. Jadi biayanya dituangkan di lembar kerja rancangan arkas ini. Nah, lalu siapa saja pihak yang terlibat dalam perencanaan berbasis data? Pihak yang terlibat itu kepala sekolah, guru dan tendik, wali murid dan murid, dan komite sekolah. Jadi seperti yang Ulun bilang di awal tadi, perencanaan di sekolah, terutama perencanaan keuangan, kegiatan, dan anggaran sekolah itu bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah dan bendahara saja, apalagi dilimpahkan kepada operator sekolah saja. Nah, itu sebenarnya tidak benar lah. Pokoknya, jadi jangan sampai perencanaan di sekolah itu hanya berkutat di sekolah, bendahara, operator sekolah. Harus ada keterbukaan dengan semua warga sekolah. Itu saja mungkin dari Ulun. Kalau ada pertanyaan untuk perencanaan berbasis data ini bisa ditanyakan. Mengingat keterbatasan waktu dan keterbatasan Ulun menyampaikan materi, Ulun mohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata Ulun ada pantun, ternak-ternak si ikan teri diternak di dalam kolam. Karena setelah sampai di ujung teri, Ulun akhiri dengan salam. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Mari kita berikan emotikonnya Bapak Ibu. Love-love-nya, jempolnya, tepuk tangannya bisa. Luar biasa, Ibu Mahrina cukup berpengalaman dan dalam mengelola Arkas ini. Demikian dari Bu Rina ya, Bapak Ibu Rina ya. Nanti kita masuk nih ke sesi diskusi. Bapak Ibu yang siap berdiskusi, silahkan dibuka mikrofonnya atau angkat tangannya dulu untuk hal-hal yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita. Atau bisa ditulis di kolom chat ya Bapak Ibu. Nah, ini akan dari tadi saya tutup kolom chatnya ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena di kolom chat ini biasanya ada nanti pihak yang ketiga itu atau pihak yang lain yang tidak bertanggung jawab mengirim link yang tidak dari kita, bukan dari kita. Jadi silahkan Bapak Ibu ingin bertanya, tulis di kolom chat. Cuma jangan abaikan aja kalau ada chat link yang bukan dari kami. Untuk absen nanti saya kirimkan di akhir ya Bapak Ibu. Silahkan tuliskan di kolom chatnya kalau tidak malu-malu untuk berangkat suaranya boleh di kolom chat. Kalau langsung boleh juga untuk berdiskusi. Di sini alhamdulillah sudah banyak hadir Bapak dan Ibu kepala sekolah juga hadir. Ulun ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu atas kehadirannya meluangkan waktu untuk berkolaborasi di waktu kali ini. Bagaimana Bapak Ibu atau teman-teman, ya ada hal yang ingin didiskusikan, bisa di raise hand-nya atau dibuka mikrofonnya atau silahkan tulis di kolom chat. Kita sharing nih, berbagi. Apakah Bapak Ibu sudah membuat Arkas nih yang 2025, apakah sudah direncanakan atau belum?
Kalau kita, Bu Rina, baru mulai kemarin di hari Jumat kemarin. Bapak kepala kita tuh mintanya mau apa namanya sekaligus ulun padahi julung kada kau pae sekaligus sekali duduk bahasa tahunan. Jadi baru awal Januari kemarin. Bukan awal tapi di awal yang untuk Januari dulu kami kemarin tuh hari Jumat tuh. Karena waktunya mepet juga. Ulun dengar Pak Usmanai ini Arkas 2025 harus apa Apa Bu? sudah disetujui sebelum akhir November Nah, ini 2020. ampun pian Pang Bu sudah kabu juga jadi Bu. Alhamdulillah belum. Artinya kan masih anu lah dirapatakan deh. Inggih, Inggih masih dirapatakan, belum sempat lagi juga. inggih. Artinya ilmunya sudah ada itu kan sebelum memulai kita. Nih minta Ya, materi Ibu Ai nih kena nih Ibu Hikmatunisa minta materinya inggih dibagikan kayaknya. ulun share selumatlah ulun anu akan. Nah, bisa di linknya Bu Ai kirim di situ di kolom chat. Ayo Bapak Ibu, ada yang ingin didiskusikan silahkan. Atau Bu Hikmah jangan malu-malu kita nih di ruang Jum nih supaya jadi terbiasa gitu kan. Inggih Ulun kalau ada yang hendak ditanyakan bisa aja. Soalnya tadi ulun nyaran juga nih, Bu Ucap. itu ada Bu. Jadi masih Ada Bu satu nih, Ibu Nur Latifah nih Bu. Izin bertanya katanya Bu, untuk penganggaran workshop dan EHT tadi Bu, apakah ada beda baik dari narasumber maupun pelaksanaannya? Nah itu dulu Bu. Silahkan jawab langsung Bu, nanti lanjutkan berikutnya. secara garis besar itu kan ada bedanya untuk workshop dan IHT itu sama-sama tapi kalau workshop biasanya bisa dilakukan di luar sekolah kalau Pak lah. Iya, orangnya lebih banyak. Inggih, untuk penganggarannya sama aja narasumber, Iya, bisa konsumsi, ATK, yang kayak itu aja Jepang. Kalau hanya untuk SD soalnya dananya terbatas. nggih. Nggih ulun Nggih, silakan. ada Alhamdulillah pertanyaan lagi kan? di ruang kita ada juga Kakak Atul nih hadir nih. Apakah Inggih. sedang on nih beliau nih? Izin menyapa juga nih. Terima kasih Kak Atul siap berhadir di ruang Usman, kita. on aja. Tinggi. Silahkan Bu. Ibu Kak. Nggih, umpat betakun dulu nah. Tinggi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf lah kada kawa on cam nah masalahnya kada pakai Sip, kerudung. mantap oke Bu. Kada Bapak. Merdeka aja kita. Nggih. Nggih. Anu aja umpat betakunnya gini. Kan kalaunya kita di 8 standar itu biasanya ada tarus yang iklim-iklim kebinekaan, segala buhan rasis, segala macam. Apakah itu memang kawa dianggarkankah? Misalnya setiap tahun kan tahun tadi misalnya kada, tahun ini dianggarkan mengadakan itu apa pengimbasan yang masalah stop bullying itu nah kekerasan pada anak. Bisa. Padahal kan misalnya rapotnya tuh bagus aja gitu nah hijau aja walaupun nilainya pas-pasan gitu. Tadi kan berdasarkan rapot mutu, tapi di rapot mutunya tuh kadang bagus aja hijau tapi masih angkanya tuh pas-pasan gitu nah. Jadi kalaunya di 2025 tuh memang harus dianggarkan kah untuk yang sosialisasi yang pencegahan bullying itu? Nggih, terima kasih lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ada berapa? sebelumnya ulun miaunya ibu kakak kan ya? Terserah Fian aja. Tinggi silahkan Bu Rina. Diberikan boleh jawaban. Kak, soalnya untuk rapot yang sudah hijau itu belum tentu nilainya sempurna. Kita lihat lagi untuk persennya. Biasanya di prioritas rekomendasi itu kita lihati apalagi kekurangannya itu masih bisa dianggarkan kalau memungkinkan dan dananya memadai. Inggih itu aja Kak Ai. Nggih, terima kasih Bu Rina. Adakah Bu tadi dua ke pertanyaan satu aja Kak tadi? Satu jangan lah. Cuma panjang tadi lah. Inggih. Iya. Satu ke dua?
Saya menyimak satu kan tadi Bu. Cuma panjang sih dan menjelaskan. Itu pertanyaan di kolom chat ada Bu. Silahkan dari Bu Hikmatunisa. IHT dalam 1 semester 1 tahun bisa boleh berapa kali? Untuk berapa kali? Ini tergantung dana buhan pian Pak lah. Nah, bujur. Misalnya memang memadai dan kegiatan lain yang lebih prioritas tuh sudah terpenuhi, bisa aja pian anggarkan 3 bulan sekali kah atau 6 bulan sekali kah. Kalau konsumsi itu batasannya batasan konsumsi itu kayaknya sebanyak orang yang mengikuti ya Pak Ai. Tapi untuk konsumsi nih, kalaunya waktu pelaksanaannya itu lebih kurang dari 4 jam, biasanya itu snack aja Pak lah. Kalau lebih dari 4 jam bisa dianggarkan makannya untuk per orangnya tuh bisa dilihat di SSH, standar satuan harga kabupaten. Biasa setahu ulun untuk tahun tadi itu 40.000 per orang Pak Ai. Iya. Itu maksimalnya sudah. Oke. Sudah terjawab dari Pak Jainal menanyakan sudah terjawab. Kemudian dari Ibu Hikmah yang belum tadi Bu, itu bayar pajak kah Bu? Jar, pajaknya yang ditanyakan beliau nih. Oh, pajak. Untuk narasumbernya untuk nih. Narasumber IKT bayar pajak untuk biasanya kan narasumbernya nih ASN. Iya. Itu bayar pajak PPH Bu lah. PPH 21. Biasanya 5% atau 15%. Ini ada yang betakun nomor HP nih. Mana ulun? Anu bola kelanjutannya itu caranya jar Bu Hikmah nih, bagaimana caranya bayarnya? Nah, bisa kah Bu? Oh, bayar pajak. Atau panjang lagi ceritanya? Mananya? Bawah kah? Di atas Bu, Hikmatunisa. Oh, di bawah dari nomor HP oh tadi. Yang pajak. Nggih. Ini untuk sekolah negeri kalau boleh. Negeri kan. Untuk sekolah negeri itu bayar pajaknya kita bisa di-billing melalui subunit pajak Dinas Pendidikan. Kan setiap sekolah memiliki subunit pajak masing-masing. Nah, kita bisa menginputkannya di situ sesuai besaran yang diterima oleh narasumber tersebut. Kalau caranya itu belum bisa, kayaknya kepanjangan kalau ulun menjelaskan caranya di sini. Nanti kita sambung sesi berikutnya ya Bu ya. Ibu siapkan Bu untuk tampil kembali di webinar kita. Iya. Makasih Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Kiranya sudah cukup ya Bu pertanyaan-pertanyaan yang kita diskusikan karena waktu sudah berada di akhir ya Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan kembali. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Dan untuk link absen setelah kita tutup ya saya share nanti. Baik Bapak Ibu, kita berikan emoticon dan love-love-nya lagi kepada narasumber kita yang sudah luar biasa memberikan kita pencerahan tentang bagaimana menggunakan dana BOS itu sehingga menjadi berdampak dan benar-benar berdaya guna ya bahasanya ya Bu ya. Kemudian saya selaku pembawa acara atau moderator di hari ini mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilapan dalam memandu acara hari ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kembali lagi kepada Bapak Ibu yang berhadir di ruang meeting ini, baik itu kepala sekolah, operator, guru-guru yang lainnya. Ucapkan terima kasih. Silahkan ikuti terus komunitas kita. Kita akan menyediakan webinar-webinar yang lainnya dan mungkin nanti kita lanjutkan ya Bu Rina untuk webinar berikutnya karena masih banyak ulun kira nih pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu Rina ada yang disampaikan di akhir kali atau sudah cukup? Mungkin ulun mohon maaf aja ya, buat peserta kalaunya penyampaian dari ulun kurang memuaskan.
bisa dihubungi nanti misalnya ada pertanyaan, kalau bisa ulun jawab, kalau tidak bisa mungkin ulun bisa ulun teruskan pertanyaannya ke yang lebih mengerti. Inggih, iya, terima Itu saja, kasih. terima kasih banyak. Sama-sama, Bu. Inggih. Sebelum ulun mengakhiri, ulun bepantun jo pulangna. Beli durian sama selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.